Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi terkait desain instruksional dengan metode discovery learning. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melina Kertari selaku moderator. Selanjutnya lalu Yusril Aman selaku pemateri pertama, lalu Hendra Patonis selaku pemateri kedua, Ismail Mansuki pemateri ketiga, dan R.A. Ega sebagai notulen. Oke, perlu kita tahu bahwa discovery learning adalah metode pembelajaran yang menerapkan inquiry based instruction, di mana pembelajaran ini adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik diminta untuk menemukan informasi dan masalah sendiri. Guru hanya sebagai mentor dan fasilitator dalam memfasilitasi kegiatan. Enable editing. Oke, untuk menunggu tampilan, saya ingin menjelaskan sedikit terkait metode pembelajaran discovery learning ini. Metode pembelajaran discovery learning ini akan mendorong siswa untuk menyelidiki sendiri masalah yang akan dihadapi, mencari informasi sendiri. Siswa diminta untuk melakukan kreativitas, mencari informasi baru untuk menemukan fakta, korelasi, dan juga kebenaran baru yang akan didapatkan. Oke, langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu lalu Yusril Aman akan menjelaskan terkait sintak atau kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode discovery learning. Pada pemateri pertama, dipersilakan. Baik ya. Materi yang akan saya paparkan yaitu teks deskripsi ya. Teks deskripsi atau jelajah Nusantara. Nah, di sini kita tujuan pembelajarannya dulu. Kita didik mampu menganalisis dan mengevaluasi. Tujuan pembelajaran dari teks deskripsi ini yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok, kita didik dapat menemukan informasi eksplisit pada teks deskripsi dan teks deskripsi melalui kegiatan menjawab pertanyaan yang dengan tepat. Nah, ini kita langsung ke aktivitas atau sintaknya ya. Nah, di sini sebelum masuk ke media gambar ya, terlebih dahulu ini discovery learning ini kan dia adanya stimulus respon ya, membutuhkan alat atau peraga ya, yang memberikan rangsangan terhadap apa yang akan disampaikan. Nah, di sini kita menggunakan media gambar ya, media gambar. Yang pertama, sintak pertama itu ada pemberian rangsangan. Pemberian rangsangan ini sebelum masuk ke media gambar ya, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan berhubungan dengan teks deskripsi. Pertanyaan pertama, apakah kamu Indonesia mempunyai banyak keindahan alam, suku dan budaya, dan seterusnya. Nah, di stimulus respon ini ya, peserta didik itu mengamati dan menanya ya. Sebelum mengamati dan menanya, guru menampilkan gambar ya. Ada nanti media gambar itu menjadi rangsangannya, dan meminta siswa untuk mengamati dengan memberikan beberapa pertanyaan ya, terkait materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian setelah itu ada problem statement ya, pernyataan identifikasi masalah. Nah, di sini guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang berkaitan dengan teks deskripsi ya. Ini ada di RKBD contohnya. Kemudian data kolektor ya, pengumpulan data. Nah, di sini guru memfasilitasi peserta didik dengan LKPD. LKPD itu nanti ada gambar di sana juga. Peserta didik ini mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber ya, buku
buku paket atau buku lain untuk menjawab pertanyaan yang diberikan pada lembar LKPD yang berkaitan tentang teks deskripsi. Nah, aktivitas selanjutnya itu pengelolaan data. Apa yang dilakukan pengelolaan data di sini? Ya, membagi siswa bekerja kelompok dengan memberikan berbagai pertanyaan. Ya, contohnya, menurutmu apakah dampak penggunaan deskripsi bagi lingkunganmu? Ya, berdasarkan informasi dan data yang telah tadi diperoleh dari beberapa aktivitas sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir ada pembuktian dan menarik kesimpulan. Nah, di sini aktivitasnya guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses penyelesaian masalah yang dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Peserta didik mendiskusikan hasil pengelolaan data dan memverifikasi hasil pengelolaan dengan data-data atau teori pada sumber atau dari berbagai mandiri, kreatif, berpikir kritis, ya, dan sebagainya. Nah, dari 5 langkah ini, ya, ini ya, selanjutnya dijelasin sama teman saya. Kalau ada pertanyaan nanti kita jawab. Ayo, lanjut. Baik, terima kasih pemateri pertama. Dan pemateri kedua akan menjelaskan terkait mode media pembelajaran. Kepada Guru Tanpa Tony, kita silakan. Baik, terima kasih. Ya, jadi setelah sintak yang tadi itu, kita lanjut ke media pembelajaran atau sarana prasarana gitu ya, yang bisa kita pakai di dalam pembelajaran discovery learning. Seperti tadi dikatakan, diawali dengan stimulasi atau penggarapan itu ya. Jadi di situ nanti bisa seperti biasa, mesti laptop gitu ya, proyektor, bisa juga handphone, misalnya siswa boleh membawa handphone, dan juga buku pegangan guru atau buku pegangan siswa. Kenapa tadi ada handphone dan buku dan lain-lain sebagainya? Karena di discovery learning ini siswa itu boleh mencari referensi sebanyak-banyaknya gitu ya, mencari informasi tentang permasalahan yang akan diselesaikan di kegiatan pembelajaran itu melalui media-media yang tadi, bisa HP atau ada buku atau mungkin dia ke perpustakaan dan sebagainya. Terus ya tentu internet, proyektor, HP, laptop, dan mungkin ada media penunjang lainnya. Ya, seperti itu yang perlu disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut ke pemateri ketiga, pada Ismail Manusi akan menjelaskan terkait asesmen. Ya, karena ini discovery learning, yaitu menemukan ya tadi menganalisis tes deskripsi, jadi menemukan informasi dalam tes deskripsi. Maka kegiatannya karena juga dalam bentuk diskusi, maka asesmen yang digunakan adalah asesmen formatif. Jadi ada 2 asesmennya, bukan ada 2, tapi jenis yang diakses itu ada 2, yaitu jenis menganalisisnya dan kelompoknya. Jadi pada kelompoknya kita gunakan 50% dan cara menganalisisnya itu 50%, menemukan informasinya. Karena dia dalam bentuk berkelompok, maka yang dinilai adalah bagaimana cara dia mengungkapkan pendapat, bagaimana siapa saja yang menjawab, bagaimana dia menjawab pertanyaan dan lain sebagainya. Itu 50% dan ketepatan analisisnya 50%. Baik, barangkali demikian, saya serahkan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kami. Silakan jika ada yang ingin memberikan saran atau pertanyaan, kami persilahkan. Apa perbedaan yang mencolok dari discovery learning dengan problem based Problem based learning. Yang bertanya siapa tadi? Apa bedanya yang mencolok? Yang kelompok satu tadi, mohon maaf, sedikit deskripsi yang di kelompok satu tadi yang bertanya Melina, ya. Terima kasih.
harus disediakan di media pembelajaran yang tadi Iya, ya. bisa. Karena media yang sudah dipaparkan tadi termasuk HP, seperti yang kita lihat, apakah media itu akan berdampak positif untuk peserta didik atau negatif? Seperti yang kita ketahui, ketika di dalam kelas atau proses pembelajaran langsung, banyak peserta didik yang tidak memanfaatkan alat itu dengan baik. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama terkait pertanyaan pertama terkait perbedaan yang menonjol antara discovery learning dengan problem based learning akan dijawab oleh Presiden Maluki. Izin menjawab, nanti ditambahkan oleh Ibu ya yang lebih tepatnya. Kalau problem based learning itu pembelajaran berbasis masalah kan, jadi masalah yang dihadapkan oleh peserta didik di kelas. Masalah yang seperti apa? Bisa masalah dalam bentuk lingkungan autentik, jadi masalah yang ada dalam lingkungan langsung diterapkan di dalam kelas, bisa seperti itu. Atau masalah yang berupa apa kesalahan yang terjadi dalam yang ditampilkan. Jadi kalau tadi dalam discovery learning itu awalnya adalah stimulus, pemberian rangsangan, tetapi kalau problem based learning itu langkah-langkah orientasi siswanya itu pada masalah. Itu yang pertama. Jadi kalau discovery itu langsung stimulus dulu ya, baru nanti mengidentifikasi masalah. Nah, tapi kalau problem based learning itu orientasi siswa dulu baru masalah. Orientasi siswa pada masalah itu yang pertama. Nah, apa beda secara implisitnya? Sebenarnya tidak jauh berbeda antara problem based learning dengan discovery learning. Cuma di dalam problem based learning itu adalah masalah itu nanti akan dihadapkan siswa pada dunia nyata. Artinya apa yang dipecahkan masalah di dalam kelas dalam pembelajaran itu dikaitkan dengan dunia nyata. Contoh seperti yang kemarin itu dalam pengelolaan sampah misalnya. Misalnya ada pembelajaran tentang lingkungan dan sampah. Nah, nanti siswa diminta untuk mengamati bagaimana pengelolaan sampah di masyarakat, bisa dalam bentuk kelompok atau individu. Nah, bagaimana implementasinya di dalam kelas? Nanti bisa dihadapkan di kelas, kita orientasikan pada masalah. Nah, jadi pembelajaran pertama itu nanti kegiatan intinya dihadapkan pada masalah terlebih dahulu. Nah, ini masalah yang terjadi pada lingkungan kita. Pengolahan sampah yang seperti ini. Nah, itu jadi di awalnya sudah masalah. Tetapi kalau discovery learning itu umumnya itu adalah menemukan informasi, menemukan apapun yang dikatakan sebagai sebuah masalah. Karena kan menganalisis, mengevaluasi, menemukan, mengidentifikasi itu semua kan juga bagian dari menemukan ya. Tetapi apa yang ditemukan masalah juga kan. Nah, barangkali demikian dua itu saja yang bisa saya sampaikan dari perbedaan yang prinsipil antara problem dan discovery learning. Tapi kesimpulannya kalau discovery learning itu mencari masalah, mencari permasalahan. Iya, menemukan. Iya. Kalau problem itu sudah bertemu dari Bapak. Kalau bagaimana saudari? Sudah jelas? Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua terkait dampak penggunaan gadget dalam pembelajaran akan dijawab oleh saudari Ega. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Asrini. Terkait dampak, tadi kan pertanyaannya apakah media tersebut akan memberikan dampak negatif atau positif? Sebenarnya kembali lagi ke sistematika penggunaan HP atau peraturan HP di kelas atau sekolah itu masing-masing. Tentu ini satu akan kembali merujuk pada peraturan di sekolah. Apakah sekolah ini membolehkan atau tidak membolehkan?
Namun kalau misalnya di sekolahnya membolehkan, biasanya mereka tidak memberikan secara cuma-cuma, oke kalian boleh membawa HP dan tidak ada peraturan, biasanya tidak, tetapi ada peraturan dan sistematikanya. Kalau misalnya contoh kasus di salah satu SMA itu, kalau misalnya mau ada guru yang membutuhkan HP dari siswanya, itu didata siapa yang membawa HP dan hanya boleh digunakan saat mata pelajaran hari itu. Jadi kalau misalnya sudah selesai jam pelajarannya, itu bisa diambil lagi, diserahkan ke guru BK, atau mereka memang menyimpan sendiri tidak digunakan. Bahkan ada sekolah-sekolah yang full menggunakan laptop atau HP gitu. Kalau misalnya laptop tidak ada larangan yang terkhusus, tapi kalau misalnya di HP itu sudah ada peraturan yang jelas. Misalnya selama pembelajaran tidak boleh membuka aplikasi selain yang dibutuhkan, misalnya Instagram, TikTok dan lain-lain, itu tidak diperbolehkan kayak gitu. Sebenarnya kembali ke manajemen kelas yang guru lakukan seperti itu. Insya Allah kalau misalnya ada peraturan dan pengawasan yang ketat, dampak negatif yang dikhawatirkan itu tidak timbul. Terima kasih. Bagaimana saudari Asmi, apakah sudah kuat dengan jawaban? Oke, terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Oke, sepertinya tidak ada. Oke. Yang berikutnya materi problem based learning. Silakan dilanjutkan dengan problem based learning. Oke, mungkin itu saja dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakai HP-nya nanti